Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Nama Bede Ame. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabar adik-adik pagi ini? Kabar baik. Oke, terima kasih banyak. Jadi dengan kabar yang baik ini, semoga adik-adik tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pagi ini. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, kita mengawali dengan doa. Marilah kita semua menyiapkan hati untuk Bapa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, sekarang kami melakukan kegiatan KBM kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Guru akan mengecek kehadiran. Peserta didik siapa yang tidak? Novi, Novi Ika, dengan Ika. Ika. Baik, nanti adik-adik setelah pulang sekolah, tolong sampaikan mereka berdua ya. Ya, Besok kembali ke sekolah seperti biasa, sehingga mereka berdua jangan ketinggalan materi. Sebelumnya Pak Guru juga akan mengecek materi kemarin yang kita bahas itu tentang apa? Bentuk apa? Oke, baik. Bentuk aljabar. Di dalam bentuk aljabar itu memiliki apa saja? Unsur. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Pertama. Ternyata materi yang kita pelajari kemarin, adik-adik masih ingat ya? Nah, yang diharapkan seperti itu. Jadi, Pak Guru akan menyampaikan juga berhubungan dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu masih dalam bentuk aljabar, tetapi dalam bentuk operasi perkalian dan tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian. Itu yang menjadi bagian dalam pembelajaran kita di pagi ini. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, adik-adik diajak untuk berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu. sini senang tiga. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Oke, tentang banyak, silakan dulu. Terima kasih. Dalam pembelajaran awal, Pak Guru menyiapkan sebuah video. Di dalam video tadi berisi bentuk pembelajaran kita, yaitu aljabar, lalu dalam operasinya adalah perkalian dan pembagian. Pada video kali ini kita masih membahas materi aljabar, yaitu sumber, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Sekarang kita masuk ke perkalian bentuk aljabar. Pada perkalian bentuk aljabar terdapat beberapa variasi soal. Yang pertama, perkalian suku 1 dengan suku 1. Berikutnya perkalian suku 1 dengan suku 2 atau lebih. Dan perkalian suku 2 dengan suku 2 atau lebih. Sekarang kita lihat masing-masing variasi soal. Yang pertama, perkalian suku 1 dengan suku 1. Untuk perkalian ini lebih sederhana. Kita tinggal membalikan 3 dikali B sama dengan 3B. Kemudian min 2A dikali 3B. Min 2 dikali 3 sama dengan min 6. A dikali B sama dengan AB. Maka hasilnya min 6 AB. Dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa perkalian itu tidak harus dengan suku sendiri. Jadi kita tidak perlu mengelompokkan berdasarkan suku sendiri. Kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya. Kita akan mulai dari contoh soal yang pertama. Yang pertama di sini soalnya adalah 2 dikali X tambah Y. Caranya adalah kalikan yang di dalam kurung ke angka yang ada di luar kolom. Kita kali 1 per 1, dimulai dari 2 dikali dengan X.
2 dikali X sama dengan 2X. Selanjutnya ke bagian belakang, yaitu 2 dikali positif Y. Perhatikan tanda di depan variabel Y ya. Di sini tandanya positif, berarti Y-nya positif. 2 dikali positif Y, maka hasilnya menjadi positif 2Y. Sekarang sudah selesai, tidak perlu kita sederhanakan lagi. Jadi hasilnya adalah 2X ditambah 2Y. Kita langsung saja ke pembahasan tentang pembagian aljabar. Perhatikan pembagian aljabar berikut. P pangkat 4 dibagi P. Nah, di sini P yang ada di bawah ini berarti P pangkat 1 ya. Cuma kalau pangkatnya cuma 1, pangkat 1 itu tidak perlu dituliskan. Hanya P saja sudah menandakan pangkat 1. Nah, perhatikan di sini P pangkat 4 dibagi P, berarti P di sini pangkat 1. Tinggal kita kurangkan saja, 4 dikurang 1 menjadi 3, berarti hasilnya menjadi P pangkat 3. Jadi baik adik-adik, setelah adik-adik menonton video dalam tayangan pembelajaran kita dengan materi tentang apa tadi? Yang berhubungan dengan operasi apa? Jadi baik, Pak Guru akan mengecek pemahaman adik melalui tayangan video tadi. Oke. Jadi di dalam perkalian aljabar itu dia belajar tentang sifat apa? Sifat distributif. Oke, sifat distributif. Ya. Pada sifat distributif itu dia ada kaitannya juga dengan bentuk apa-apa? Penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang pertama, sifat distributif pada apa terhadap apa? Pada perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua, pada perkalian terhadap pengurangan. Misalkan Pak Guru berikan bentuk A, B, C. Siapa bisa menuliskan dalam bentuk umumnya atau rumus sehingga kita bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan operasi perkalian terhadap penjumlahan? Siapa bisa? Saya. Halo, siapa bisa? Oke adik, silakan. Iya, tepuk tangan dulu. Jadi itu merupakan sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Pertanyaan yang kedua, sifat yang kedua distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Siapa membuatkan? Saya. Silakan. Ya, oke, tentang dulu. Ya, adik-adik akan dikelompokkan sebanyak 3 kelompok, lalu menyelesaikan LKPD. Artinya lembaran kerja peserta didik. Nah, adik-adik tolong perhatikan di depan. Pak Guru sudah menyiapkan LKPD-nya. Untuk itu diminta adik-adik untuk mengisi identitas adik-adik dalam kelompok masing-masing, ketua dan juga anggota. Bisa dipahami? Bisa. Untuk itu Pak Guru akan membagikan kelompok masing-masing dengan jumlahnya 5 dan 6 orang. Kelompok pertama diketuai oleh Nanda dengan anggotanya Ance, Yerin, Franci, dan An. Kelompok ketiganya diketuai oleh Ade Yodi dengan anggotanya Enci, Safa, Eni, Banti, dan Dovi. Sudah kan? Sudah. Untuk itu sekarang bergegas ke kelompok masing-masing. Kelompok pertama kelompok kedua. Yang baik selamat bekerja. Di bentuk pembagian ini saya kembali. Jadi kalau misalkan sudah selesai kan, tolong cek kembali hasilnya. Sekarang kita akan lanjutkan
dari hasil-hasil penyelesaian kelompok ini, adik-adik akan mempresentasikan di depan, lalu ditanggapi oleh teman-teman dari kelompok lain. Untuk itu, kita akan mulai dengan soal nomor pertama. Dari kelompok mana mau selesaikan? Soal nomor pertama, dari kelompok mana mau selesaikan? 1. Oke, baik. Kelompok 1, silakan. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman mohon perhatikan di depan. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Hasil dari 5x kali negatif 3 sama dengan 15x kali x tambah 5x kali negatif 3 sama dengan 5x kuadrat kurang 15x. Apakah dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanggapi jawaban nomor 1. Mengapa jawaban dari nomor 1 harus 5x kuadrat kurang 15x? Baik, saya akan menjawab tanggapan dari kelompok B. 5x kuadrat didapat dari 5x kali x. Negatif 15x didapat dari positif 5x kali negatif 3 positif 5x kali negatif 3. Maka hasil dari 5x kali negatif 3 sama dengan 5x kuadrat kurang 15x. Oke, bagaimana? Jawabannya pas? Pas. Baik, baik. Terima kasih dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka dan ditanggapi oleh kelompok 2 dan sudah diberikan jawaban yang tepat. Jadi yang diharapkan itu setiap pembelajaran dijelaskan oleh guru ataupun melalui tayangan video, diharapkan adik-adik selalu perhatian ya. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Untuk itu hasil dari yang ada diselesaikan melalui kelompok ini dikumpulkan sebagai bentuk penilaian kalian. Untuk itu salah satu dari adik-adik mengumpulkan LKPD dan juga soal jawaban nomor 3. Setelah adik-adik menyelesaikan lembaran kerja melalui tayangan video tadi, sekarang Pak Guru akan memperkuat kembali pembelajaran kita yang ditayangkan melalui video tadi, sehingga adik-adik ternyata setelah tayangan tadi dibenarkan oleh Pak Guru melalui hasil diskusi kami. Untuk itu adik-adik mohon perhatian Pak Mane untuk penjelasan dari Pak Guru dan juga soal-soal yang diberikan nanti. Oke, sekarang Pak Guru tanya dulu. Dalam pembelajaran yang ditayangkan oleh video tadi, materi itu tentang apa? Bentuk anda. Nama kombinasi? Kita lihat poin yang pertama. Sekarang kita lihat dalam bentuk perkalian dulu ya. Sifat distributif yang pertama pada perkalian cara penjumlahan. Misalkan bentuk umumnya adalah A dikali B tambah C. Seperti kita bentuk tadi. Biasanya ada di pulang sekolah, beri salam kepada bapak dan juga mama. Pernah tidak? Pernah. Untuk itu kita kondisi apa? Lihat kembali dengan kehidupan kita setiap hari, maka berikan salam kepada selamat siang bapak dan juga selamat siang mama. Oke, tolong perhatikan. Untuk bentuk huruf ini kan biasanya simbol dalam bentuk apa Pak? Variabel itu kan kita belum ketahui nilainya secara pasti atau jelas loh? Ya. Kita berikan simbol seperti itu. Contoh 2 dikali 5x tambah 2
Selamat pagi Bapak, selamat pagi Mama. Oke, maka akan kita buatkan penyebarannya menjadi 2 dikali 5x habis ditambah 2 dikali 2. Oke, maka sekarang kamu tanya dulu. Sekarang kan lihat bentuk perkalian antara positif dengan positif, negatif negatif, atau negatif positif. Pasti ingat? Masih ingat? Masih. Positif kali positif, Positif. positif kali negatif, Negatif. negatif kali negatif, Positif. positif kali negatif. Negatif. 2 dikali 5 hasilnya 10 kali x 10x. Ditambah, di sini kan operasinya penjumlahan toh? 2 kali 2 maka sekarang hasil dari 2 kali 5x tambah 2 sama dengan 10x tambah 4. Bisa dipahami? Bisa. Oh, satu soal lagi. Ini satu suku dengan 2 suku saja. Oke, kita bentuk variabel. Misalkan 2x kali 5x kuadrat ditambah 2. Oke. Syaratnya untuk perkalian bentuk aljabar A dipangkatkan M dikali A pangkat M sama dengan A dipangkatkan M tambah M. Ingat, jika variabel yang sama, maka bentuk pangkatnya diapakan? Dijumlahkan. Itu untuk perkalian bentuk aljabar. Ingat ini. Tanpa dituliskan pangkat, tetapi dia punya nilai pangkatnya 1. Sudah bayangan? Sudah. Oke. Sekarang kita lihat. Misalkan di sini darinya selama tadi dulu 2x dikali dengan 5x kuadrat. lebih gini pintu Nah, terus ditambah karena di sini operasi penjumlahan maka di sini jumlah. Sudah. Lanjut selamat kalau. Apa? 2x Dikali 2. Oke. Sekarang kita lakukan. Ingat, jika variabel yang sama pangkatnya dijumlahkan dalam perkalian. Oke? Oke. Kita lihat sama-sama. Jadi di sini 2 kali 5 sama dengan 10. yang lebih. Ditulis dulu. Lanjut sekarang. X kali x kuadrat. X kurang 3. Kita dulu. Maka lihat. Jadinya x pangkat 3 maka 2x kali 5x kuadrat jadinya 10x pangkat 3. Bisa dipahami? Bisa. Ditambah sekarang 2x kali 2 jadinya 4x. jadinya 4x. Sekarang kita lihat kembali. Memang di sini variabelnya x tetapi sukunya berbeda. Alasannya kenapa? Kenapa kita tidak bisa jumlahkan? Alasannya karena lihat di sini sukunya. Sukunya berbeda. Sukunya berbeda. Ya. Di bagian mananya? Di bentuk mananya? 10x pangkat 3. Perbedaannya di bentuk pangkatnya ya? Ya. Paham di situ? Bisa? Oke, tepuk dulu. Ternyata ada bisa memahami, namun masih kaku dalam menjelaskan. Tapi artinya bahwa ada yang memahami. Iya. Begitu maksudnya? Oke. Jadi kita bisa melakukan bentuk penyederhanaan selanjutnya. Karena di sini suku-sukunya berbeda. X pangkat 3 beda dengan X. Kita jumlahkan kecuali sukunya sama. Misalkan 10x ditambah 4x. Nah, ini satu suku. Maka darinya adalah berapa? 14x. Tetapi di sini stop karena bentuk sukunya berbeda. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, ini dalam bentuk satu suku dengan 2 suku. Dan masih juga dengan 2 suku dengan 2 suku. Ada 2 suku dengan 3 suku. Tetapi prosesnya sama. Yang berikut kita lihat yang kedua adalah bentuk pembagian pada aljabar. Oke, sudah? Bentuk umumnya misalkan ya. A dipangkatkan M dibagi A pangkat M. Ingat, bentuk variabel yang sama dengan pangkatnya, maka caranya bagaimana untuk mendapatkan pangkatnya? Pangkatnya diapakan? Dikurangkan. Maka jadinya A pangkat M kurang. Ini bentuk umum yang harus Anda ingat. Sebentar nanti dalam bentuk variabel yang sama memiliki pangkat yang berbeda, silakan langsung masukkan ke bentuk operasi. Jadi pahami?
Bisa. Untuk A dipangkatkan 5 dibagi dengan A pangkat 2. Atau A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 2. Maka cara mempermudah adik-adik dalam menyelesaikan itu adalah A dikali A dikali A dikali A dikali A bagi dengan A kali A. Sekarang tinggal sederhanakan. Habis. Dan ini adalah A pangkat 3. Sudah. Sekarang dalam soal. Sepuluh A pangkat 5 B pangkat 3 per 2A pangkat 2 B pangkat 2. Sudah perhatikan? Mana yang merupakan konstanta? 10 dan 2. 10 dan 2. Oke, 10 sekarang 10 dibagi 2 berapa? 5. Oke. Ingat bentuk parabola yang sama ini. Misalkan A pangkat 5 dibagi A pangkat 2, tadinya A pangkat 5. A pangkat 3. A pangkat 3. Ya, lain sepaham tidak? Bisa. Oke, lanjut. Sekarang B pangkat 3 dibagi B pangkat 2. B. 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 Ya? B. Alasan kenapa hanya muncul nilai B saja? Karena tidak ditulis. Pangkat 1 baru tidak bisa dituliskan. Oke. Ya. Mantap, tepuk tangan. Untuk pangkat 1 tidak boleh dituliskan. Hanya dalam bentuk variabel itu yang menunjukkan pangkat 1. Jadi balik. Oke. Bisa. Jadi hasilnya adalah B. Sekarang terakhirnya adalah 5A pangkat 3 B. Jadi balik. Bisa. Oke. Untuk itu, adik-adik diminta kembali ke posisi awal tadi untuk kita melakukan evaluasi. Ayo, halo. Hai. Kita melakukan evaluasi berkaitan dengan pembelajaran kita dari awal sampai dengan terakhir. Sudah? Sudah. Untuk itu adik-adik kembali ke posisi masing-masing. Terima kasih, Pak. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembaran soal sebagai bentuk evaluasi pada pelajaran kita hari ini. Adik-adik diminta menyelesaikan soal yang diberikan ini melalui proses penyelesaiannya. Baik adik-adik, kalau perhatikan di depan, di sini Pak Guru menyiapkan soal sebagai bentuk evaluasi kita pada pembelajaran ini. Adik-adik diminta untuk menuliskan identitas adik-adik pada lembaran jawaban ini, lalu menyelesaikan soal sesuai dengan proses penyelesaian. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang adik-adik diminta untuk membuatkan kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal hingga terakhir. Oke, untuk itu Pak Guru tanya dulu, pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan materi tentang apa? Ada penjumlahan, lalu pada perkalian atau pada pembagian? Pada Ada perkalian dan pembagian. Oke, di dalam bentuk perkalian itu kita belajar tentang apa? Sifat apa? distribusi. Yang pertama, Distribusi pada perkalian pada penjumlahan. yang kedua. Distribusi pada perkalian pada pengulangan. Oke, jadi itu adalah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan adik-adik terima kasih banyak sudah membuatkan kesimpulan dari pembelajaran kita. Untuk itu, Pak Guru meminta kepada adik-adik membuat refleksi terhadap pembelajaran kita dari awal hingga terakhir ini. Refleksi itu dari adik-adik terhadap Pak Guru. Bagaimana dengan pembelajaran dari terhadap Pak Guru berkaitan dengan materi Pak. Oke, untuk itu Pak Guru akan memberikan pertanyaan, lalu adik-adik menjawab pertanyaan sebagai bentuk refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Sudah? Sudah siap? Sudah. Oke. Yang pertama, apakah dalam pembelajaran tadi sudah membuat atau memberikan adik-adik
merasa bahwa pembelajaran itu menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan. Apa alasannya sampai adik-adik mengatakan bahwa pembelajaran tadi sangat menyenangkan? Siapa berikan alasan? Oke, adik silakan. Karena dalam pelajaran tadi melalui video dan penjelasan Bapak Guru membuat kami sangat menyenangkan. Terima kasih. Yang kedua, apakah dalam pembelajaran tadi dalam materi kita bentuk aljabar yaitu perkara pembagian membuat adik-adik sudah terinovasi? Sudah. Terinovasi? Ya. Baik, apa alasannya sehingga adik-adik mengatakan bahwa pembelajaran hari ini sangat terinovasi? Saya berikan alasan. Oke, adik silakan. Karena dalam pembelajaran tadi melalui video dan penjelasan Bapak Guru membuat kami terinovasi. Tepuk tangan. Terima kasih adik bahwa pembelajaran tadi melalui tayangan video, penjelasan Bapak Guru dan juga bentuk pembelajaran lain yang membuat adik-adik mulai terinovasi. Itu artinya semangat belajarnya sudah mulai muncul ya? Ya. Inovasi itu sudah termotivasi bahwa ada semangat dalam belajarnya mulai muncul. Dari kemarin sudah pada malas-malas, ternyata dengan bentuk pembelajaran ini mulai adik-adik termotivasi atau terinovasi untuk belajar. Oke, terima kasih banyak adik-adik. Sebelum kita pulang, Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Dan adik-adik, tolong kembali setelah kita belajar pada kesempatan ini, adik-adik pulang untuk belajar materi tentang persamaan linear satu variabel. Tentang apa? Persamaan linear satu variabel. Maksud bukan ini variabel dong? Oke. Baik, sebelum kita pulang, adik-adik diajak untuk berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu. Matematika itu asik tidak? Matematika itu asik. Matematika itu mudah. Matematika menyenangkan dan suka kita semua. Pandai belajar pasti sukses. Oke, terima kasih banyak. Silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita dalam pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita pulang, sebagai umat beriman, kita tutup pembelajaran kita pada pagi ini dengan doa. Marilah kita semua menetapkan hati dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena atas berkat dan penyertaan-Mu, kami dapat kembali berkumpul di tempat ini dalam waktu sekarang kami berterima kasih serta perjalanan kami agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namun kita puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siang-siang, selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Silakan pulang. Terima kasih, Pak.